Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Ananda, NIM 22230044 dari Prodi Akuntansi kelas khusus. Saya akan mempresentasikan artikel tugas 8 Seminar Akuntansi Keuangan tentang Environmental, Social, and Governance. Dengan judul artikel A Trend Analysis of Research on Environmental, Social, and Governance Performance, a Bibliometric Analysis. Analisis tren penelitian tentang kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola. Analisis bibliometrik. Yang pertama, pendahuluan yaitu environmental, social, and governance menjadi indikator penting dalam menilai kinerja dan keuangan perusahaan karena terkait erat dengan keberlanjutan dan ketahanan finansial jangka panjang. Lembaga pemerintah seperti MSCI, Refinitiv, dan Bloomberg menggunakan ESG sebagai komponen penting dalam penilaian risiko dan keputusan investasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja ESG yang baik cenderung memiliki ketahanan finansial yang lebih tinggi, reputasi yang baik, serta kemampuan menghadapi tekanan regulasi dan ekspektasi pemangku kepentingan. Namun, penelitian terkait ESG masih menghadapi kesenjangan, terutama kurangnya analisis bibliometrik komprehensif yang memetakan tren, kolaborasi riset, serta kemunculan tema-tema baru. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan bibliometrik dan network analysis pada publikasi ESG selama 2013 hingga 2023, guna mengidentifikasi tren publikasi, penulis dan institusi produktif, serta tema penelitian utama dan potensial untuk masa depan. Selanjutnya, metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan bibliometrik analisis dan thematic mapping untuk menganalisis 225 artikel ESG dalam basis data Scopus periode 2013 hingga 2023. Prosedur penelitian mengikuti pedoman Prisma agar proses seleksi data berjalan sistematis dan transparan. Langkah pertama adalah pengumpulan dokumen menggunakan kata kunci ESG dan performance, menghasilkan 530 dokumen awal. Setelah proses penyaringan berdasarkan tahun, bidang keilmuan, bahasa, dan jenis dokumen, diperoleh 225 artikel akhir yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan RStudio untuk menghitung produktivitas publikasi, citasi, kolaborasi penulis, serta sumber jurnal. Sedangkan FOS Viewer digunakan untuk menampilkan peta jaringan seperti CO Occurrence, Keywords, CO Authorship, serta Thematic Evolution. Thematic Analysis kemudian dilakukan untuk mengelompokkan tema penelitian menjadi motor themes, basic themes, emerging themes, dan niche themes. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang A, tren publikasi dan kolaborasi. Hasil analisis menunjukkan pertumbuhan publikasi ESG sangat pesat dengan annual growth rate sebesar 26,81%. Publikasi meningkat tajam sejak 2019 dan mencapai puncak pada tahun 2022 dengan 75 artikel. Dari 590 penulis, hanya 20 artikel yang ditulis oleh satu penulis. Menunjukkan bahwa penelitian ESG bersifat kolaboratif dan multidisipliner. Tingkat kolaborasi internasional mencapai 22,22% dengan Cina, Italia, dan Jerman sebagai negara paling produktif. Selanjutnya, yang B, jurnal, penulis, dan institusi paling berpengaruh. Jurnal paling produktif adalah Business Strategy and the Environment, diikuti oleh Frontier in Environment Science dan CSR and Environment Management. Penulis yang paling berpengaruh antara lain Bualai dan Buakadaba, sementara institusi yang aktif adalah Sapienza University of Rome, Ahli University, dan University of Macedonia. Negara dengan total citasi tertinggi adalah Jerman dan Amerika Serikat. Selanjutnya, temuan tematik. Analisis CO Occurrence terhadap 86 kata kunci menghasilkan beberapa tema utama. Motor themes, kuat dan sentral ESG, sustainability, organizational strategi, dan sebagainya. Basic SDGs. Basic theme sentral tapi belum berkembang. Governance approach, sustainable development, sustainability reporting. Emerging themes, berkembang peluang penelitian masa depan, environmental impact, decision making process, qualitative analysis. Niche themes, khusus dan berkembang, disclosure, green economy, environmental regulation.
Definisi kata governance approach, sustainable development, dan investment menunjukkan fokus riset pada tata kelola keberlanjutan serta investasi keberlanjutan. Sementara itu, kemunculan tema-tema baru seperti kualitatif analisis menandakan adanya pergeseran penelitian dari pendekatan kuantitatif menuju pendekatan yang lebih komprehensif. Yang D. Implikasi penelitian. Pemetaan menunjukkan ESG semakin terintegrasi dalam penelitian manajemen, keuangan, dan kebijakan publik. Topik disclosure dan governance menjadi fokus penting karena berhubungan langsung dengan transparansi perusahaan dan kepercayaan investor. Hasil analisis sitasi juga membuktikan bahwa studi awal tentang hubungan ESG dan kinerja keuangan menjadi landasan penting perkembangan riset ESG modern. Kesimpulan dari artikel ini yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa riset ESG mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan selama 1 dekade terakhir dan semakin menjadi pusat perhatian akademisi dan praktisi. Dengan menganalisis 225 artikel, penelitian ini mengungkap bahwa kolaborasi internasional dalam riset ESG sangat kuat, meskipun masih terdapat kecenderungan penulisan secara individual pada sebagian kecil studi. Temuan-temuan tematik menunjukkan 5 kelompok besar fokus penelitian, yaitu benchmarking, decision making, disclosure, economic dan social impact, serta governance approach. Selain itu, identifikasi emerging themes mengindikasi peluang riset baru, terutama terkait dampak lingkungan, analisis kualitatif, dan proses pengambilan keputusan terkait ESG. Walaupun begitu, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan database Scopus dan publikasi berbahasa Inggris. Kedepan, penelitian ESG diharapkan mengintegrasikan pendekatan lintas disiplin, memperluas cakupan basis data, serta menggali hubungan kausal antara praktik ESG, kinerja perusahaan, dan dampaknya terhadap kebijakan publik maupun keberlanjutan global. Baik, itulah hasil presentasi dari artikel tugas 8 saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.